Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video selengkapnya. Sifat operasi hitung. Yang pertama ada komutatif, yang kedua ada asosiatif, dan yang ketiga ada distributif. Nah, ketiga sifat ini yang akan kita pelajari kali ini. Untuk yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian itu rumusnya A kali B sama dengan B kali A, berlaku untuk semua bilangan bulat. Contohnya di sini ada 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nah, 2 kali 3 itu berapa hasilnya? 6, betul. Nah, 3 kali 2 berapa? 6 juga. Jadi pada perkalian berlaku sifat komutatif atau pertukaran ya. Jadi yang tadi letaknya di depan bisa ditaruh di belakang, yang tadinya di belakang bisa ditaruh di depan ya. Seperti 2 kali 3 itu bisa sama dengan 3 kali 2, seperti itu. Nah, apakah sifat komutatif juga berlaku pada pembagian? Jawabannya tidak. Ya, sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Ya, sebagai contoh, kita ambil buktinya 6 bagi 3 itu tidak sama dengan 3 bagi 6. Kenapa? Karena 6 bagi 3 itu 2, dan 3 bagi 6 itu hasilnya 1/2 atau setengah ya. Dan 2 itu tidak sama dengan setengah. Jadi, pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Ya, baik, untuk selanjutnya, untuk yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian ini rumusnya dalam kurung A kali B ya, terus dikalikan dengan C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, berlaku untuk semua bilangan bulat. Nah, di sini kita ambil contoh dalam kurung 2 kali 3 ya, 2 kali 3-nya di dalam kurung dikalikan 1 sama dengan 2 kali terus 3 kali 1-nya yang di dalam kurung. Nah, ingat yang di dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 kali 3 itu dikerjakan terlebih dahulu, 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kemudian baru yang kalikan 1. Nah, yang ruas kanan 2 kalikan 3 kalikan 1-nya dikerjakan 3 kali 1 3 ya. Jadi yang ruas kiri 6 kali 1 6, yang ruas kanan 2 kali 3 6. Nah, jadi 6 sama dengan 6. Nah, apakah sifat asosiatif juga berlaku pada pembagian? Jawabannya tidak. Ya, sifat asosiatif tidak berlaku pada pembagian. Di sini sebagai bukti dalam kurung 6 bagi 3, kemudian ya bagi 1. Itu tidak sama dengan 3 bagi dalam kurung 6 bagi 1. Ya, dikerjakan yang di dalam kurungnya dulu. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 bagi 1 itu 2. Nah, lalu yang ruas kanan 3 bagi dalam kurung 6 bagi 1. 6 bagi 1-nya ya dalam kurungnya itu, yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. 6 bagi 1 itu 6. Nah, jadinya 3 bagi 6 itu sama dengan setengah. Nah, apakah 2 sama dengan setengah? Tidak. Jadi, pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Baik, lanjut sifat yang 3, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat ini rumusnya A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan bulat. Nah, contohnya 2 kali dalam kurung 3 tambah 1 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 1 ya. Nah, ini dikerjakannya yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, ingat ya, dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita lihat yang ruas kiri terlebih dahulu, berarti yang di dalam kurung itu yang penjumlahannya kan. 3 tambah 1 berapa? 4 ya, jadi 2 kali 4. Nah, lanjut ke yang ruas kanan. Ya, 2 kali 3, dalam kurungnya 2 kali 3 itu hasilnya 6. Terus ditambah 2 kali 1 itu 2. Nah, lanjut ke ruas kiri lagi. 2 kali 4 itu 8. Terus 6 tambah 2 itu 8. Nah, jadi hasilnya sama. 8 sama dengan 8. Nah, jadi sifat distributif ini berlaku untuk perkalian. Nah, apakah sifat distributif juga berlaku pada pembagian?
Jawabannya juga tidak lagi, karena sifat distribusi ini tidak berlaku pada pembagian. Nah, sebagai bukti, di sini ada 6 bagi dalam kurung 2 tambah 1, itu tidak sama dengan 6 bagi 2 ditambah 6 bagi 1. Ya, dalam kurungnya dikerjain terlebih dahulu ya. 6 bagi 2 tambah 1 berapa? 3. Itu tidak sama dengan 6 bagi 2, 3 ditambah 6 bagi 1, 6. Nah, 6 bagi 3 berapa hasilnya? 2. 3 tambah 6, 9. Karena 2 tidak sama dengan 9, maka pada pembagian tidak berlaku sifat distributif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada perkalian itu berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Tapi pada pembagian itu tidak berlaku sifat itu sama sekali. Tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku sifat asosiatif, dan juga tidak berlaku sifat distributif. Nah, coba diingat-ingat kembali, komutatif itu apa sih? Komutatif itu pertukaran. Jadi yang depan boleh ditukar ke yang belakang, yang belakang boleh ditukar ke yang depan. Nah, kemudian asosiatif itu apa? Asosiatif itu pengelompokan. Jadi, misalkan ada yang di dalam kurungnya itu di depan ya. Di dalam kurungnya depan itu boleh yang belakang juga di dalam kurung ya. Jadi, misalkan 2 kali 3 itu yang dikurung, dikalikan 1 itu bisa sama dengan 2 terus dikalikan dalam kurungnya 3 kali 1, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud distributif? Ya, distributif itu penyebaran ya. Jadi misalkan ada 2 kali dalam kurung 3 tambah 2 itu sama dengan 2 kali 3 ditambahkan 2 kali 2 ya, hasilnya itu sama. Nah, itu namanya penyebaran, disebar seperti itu. Yang disebar itu apanya? Yang disebar itu operasi hitungnya ya, dijabarkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pembahasan pada kali ini tentang sifat-sifat operasi hitung. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Salam ceria, salam matematika, salam cerdas untuk semua. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.